Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang keutamaan dan hikmah puasa. Keutamaan puasa yang pertama adalah puasa adalah jalan meraih takwa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Keutamaan puasa yang kedua adalah puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Keutamaan puasa yang ketiga adalah puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati yaqulu siyamu ar-rabbi mana'tuhu wa yaqulul Qur'anu mana'tuhun naum at-ta'ama wasyahawati bin nahari wasaffi'ni fihi qala fayusaffa'ani bil laili wasaffi'ni fihi. Yang artinya, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Keutamaan puasa yang keempat adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Keutamaan puasa yang kelima adalah puasa adalah penahan syahwat. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ma'syarul sababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah atau kemampuan finansial, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu
sebagai obat pengekang baginya. Puasa yang keenam adalah pintu surga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baba yaqulu lahur Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu aina as-sha'imuna wa yaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uhlik walam yadkhul minhu ahad, yang artinya sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, "Mana orang yang berpuasa?" Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Keutamaan puasa yang ketujuh adalah orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu la turaddu da'watu mussaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlum, yang artinya 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah puasa. Di antara hikmah puasa adalah pertama, puasa Ramadan mendidik kita untuk merasakan perasaan orang lain. Dengan menjalankan ibadah puasa, maka umat Islam secara otomatis dididik untuk merasakan perasaan saudaranya yang sering merasakan kelaparan. Beda lapar kita dengan lapar saudara kita yang biasa kelaparan. Lapar kita masih ada batas waktunya sampai nanti maghrib. Kita akan makan yang nikmat dan minum yang menghilangkan dahaga. Tetapi saudara kita yang biasa kelaparan, yang nun jauh di sana, bahkan mungkin di dekat kita, mereka merasakan lapar tanpa batas. Yang kedua adalah puasa Ramadan mendidik kita konsisten dengan waktu. Ketika sudah memasuki waktu imsak, kita otomatis berhenti makan dan minum. Begitupun ketika azan maghrib, kita akan langsung berbuka. Dengan berpuasa, maka secara tidak langsung kita dididik untuk disiplin dan konsisten dengan waktu. Yang ketiga adalah puasa Ramadan mendidik kita penuh dengan kesabaran. Pada saat panas terik, haus mulai terasa di kerongkongan, emosi mulai naik, mau marah, tetapi kita sudah dididik. Saya sedang puasa. Pada saat itu kita sedang diajarkan mengontrol emosi dan melatih kesabaran. Selanjutnya yang keempat yaitu puasa Ramadan mendidik kita melawan hawa nafsu. Saat puasa, umat Islam diajarkan untuk melawan hawa nafsunya. Meski apa yang diinginkan itu merupakan sesuatu yang halal, misalnya ingin makan, ingin minum, kalau pada saat puasa mampu menahan diri dari hal tersebut, insya Allah selepas Ramadan kita mampu untuk mengontrol diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima adalah puasa Ramadan
mendidik kita untuk merasakan kebersamaan dengan Allah. Pengawasan dan kebersamaan itu dirasakan saat melaksanakan puasa. Kita tidak diawasi oleh CCTV, tidak diawasi oleh petugas, tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kamar mandi, saat rumah terkunci, semua tidak ada, tinggal seorang diri, tapi pada saat itu kita tetap menjalankan puasa, dan pada saat itu kita sedang merasakan kebersamaan dan pengawasan Allah.